SMP Negeri 186 Jakarta. Hari ini kami kedatangan narasumber yang cantik-cantik nih, ya kan? Mau tahu nggak sih siapa sih narasumbernya? Mari kita Perkenalkan dari Bu Ati, boleh? Baik, saya Ibu Ati, saya mengajar bahasa Indonesia dan kebetulan saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil bidang kesiswaan. Oke. Untuk Bu Nenek? Iya, saya Bu Neneng, ngajar IPS dan sekaligus sebagai koordinator Etika D. Oke, berarti tema kita hari ini adalah Etika D yang berada di SMPN 286 Jakarta. Betul. Jadi kita lanjut pertanyaannya aja kali ya. Tunggu sebentar. Kan kita nggak tahu ya, Etika D itu apa sih? Nah, iya. Nah, coba menurut Ibu guru dari 286 ini, apa sih Bu yang dimaksud dengan Etika D? Ya, Etika D adalah di mana ada hari yang pada hari itu anak-anak dan kita semua warga sekolah untuk bisa beretika, artinya berperilaku, berkata yang baik-baik, ya. Itu aja. Lalu kenapa sih Bu bisa ada program ini? Maksudnya Ibu kenapa bisa berpikiran harus ada program ini di sekolah? Karena kami sebagai guru melihat di antara anak-anak itu banyak sekali kata-kata yang dikeluarkan itu bertentangan dengan etika D. Ya, bahkan kalimat-kalimat yang diucapkan sampai ke perilaku itu sangat-sangat membuat kami para guru itu bahwa ini harus ada bisa diperbaiki gitu. Oke, berarti kita bicara etika D, kita juga berbicara tentang etika nih Bu. Saya boleh tanya nih? Berarti kan tegang banget ya? Iya. Santai. Bu, menurut Ibu etika dari masing-masing Bu Ati dan Bu Neneng itu etika tuh sepenting apa sih Bu untuk anak-anak? Ya, kalau menurut Ibu etika itu harus bersumber pada agama ya. Ya. Semua agama pastilah mengajarkan tentang etika gitu. Etika yang mana gitu? Ketika beretika dalam ucapan, bentuk ucapan, dalam berperilaku terhadap teman, ya, kepada orang tua, guru, gitu ya. Nah itu aja. Kalau menurut Bu Ati? Kalau menurut saya, etika itu kan kalau diartikan secara bahasa, etika itu kan aturan yang baik. Kalau dikatakan aturan yang baik itu dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Kalau untuk di sekolah itu salah satunya itu adalah cara anak berbicara, cara anak bersikap, kemudian cara bertutur kata, berkomunikasi dengan teman-teman di lingkungannya. Oleh karena itu kami merasa penting keberadaan Etika D di SMP Negeri 286 Jakarta ini, yang tujuannya adalah untuk sebenarnya anak-anak 286 ini sudah baik-baik, sudah hebat-hebat, keren-keren, cuma mungkin karena pengaruh lingkungan di mana ada bahasa gaul berkembang gitu kan ya, terus gadget yang berkembang juga, di mana tutur kata itu sangat-sangat tidak diatur karena kalian bisa tahu lah ya, kalau sedang lagi game online, mabar ya, komentar-komentar yang keluar dari mulut vlogger atau youtubernya itu ya, kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan mungkin itu yang akhirnya dicontoh oleh nggak cuma anak 286 sih sebenarnya, banyak anak-anak lain yang melakukan seperti itu. Oleh karena itu maka kita di 286 ini mengambil satu kebijakan untuk membuat program Etika D, yang kebetulan Etika D itu dimotori oleh Bu Neneng yang saat ini kedudukan sebagai koordinator Etika D. Tepuk tangan dulu guys. Keren banget sih. Oke. Perlu nggak sih Bu menurut Ibu program Etika D itu dikembangkan di sekolah-sekolah lain nih? Nah, mengapa tuh? Iya. Sangat perlu sekali ya, terutama dengan perkembangan zaman pada saat ini. Kalian juga mungkin bisa merasakan ya, kemerosotan nilai-nilai moral, akhlak gitu kan ya, dimana terkadang kalian berbicara dengan teman sejawat kalian aja juga kan bahasanya tahu sendiri ya,
Kadang menyapa dengan menyebut nama hewan itu kan, ya, atau memanggil teman dengan sebutan orang tua, ya. Nah, mungkin dengan adanya Etika Day, kami berharap semua itu bisa diminimalisir. Ya, karena dengan adanya satu hari, awalnya kita satu hari ya Bu Neneng ya. Iya. Kita satu hari, Etika Day itu di hari Kamis kita launching hari pertama. Kemudian kita jadikan itu sebagai suatu pembiasaan budaya positif yang ada di 286 ini. Dan kami berharap budaya positif yang memang lahir di SMP 286 ini bisa menular kepada sekolah-sekolah lain. Mungkin dengan adanya penularan positif untuk Etika Day ini, mungkin nanti anak-anak pun akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dimulai dari bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, itu kan ya. Kemudian mulai memilah kata-kata yang bisa mereka gunakan ketika mereka berkomunikasi, karena memang sudah ada kebiasaan, ada budaya positif yang memang sudah ditanamkan di sekolah, dan kemudian kita juga berusaha menanamkannya di dalam diri para peserta didik itu sendiri. Jika ada siswa-siswi yang menerapkan atau bahkan melanggar Etika Day, apakah ada reward dan sanksinya, Bu? Baik, kalau untuk reward, salah satunya reward itu kita memberikan satu kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Iya, bagi Itu. contoh. Iya, setidaknya itu yang disebut sebagai tutor sebaya, itu kan, ya. Nah, kalau sanksi di era kurikulum Merdeka ini tidak boleh ada sanksi. Yang ada itu adalah budaya positif, pembiasaan budaya positif. Bagaimana caranya, Bu? Kalau misalnya tidak ada sanksi, berarti nanti anak-anak ini akan melanggar lagi. Tidak, kita melakukan pendekatan kepada para peserta didik yang kemungkinan melanggar dengan melakukan komunikasi. Atau mungkin kalau dalam istilah ininya disebut dengan coaching. Kita melakukan pendekatan kepada para siswa yang mungkin sering melakukan pelanggaran itu ya, yang bertentangan dengan Etika Day, yang bertentangan dengan budaya positif, dengan kita berkomunikasi, menanyakan apa sih penyebabnya gitu kan, pasti ada sebab dan alasan. Pasti. Dan dengan mengetahui penyebab dan alasan itulah kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, memberikan keyakinan bahwa mereka bisa melakukan yang lebih baik lagi dari hari ini. Ini menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena ternyata di kurikulum Merdeka ini gak boleh adanya sanksi ya Bu? Tidak boleh. Nah, selama Ibu Neneng dan Bu Ati mengajar di 286 ini, itu apa ya, perbedaannya apa sih Bu? Kan dulu boleh adanya sanksi untuk anak-anak, terus sekarang bolehnya adanya pendekatan nih. Itu perbedaannya tuh sangat signifikan atau gimana tuh Bu? Sebenarnya dari dulu juga tidak boleh ya. Yang namanya sanksi itu dari dulu tidak boleh. Yang ada itu adalah pendekatan, pembinaan, seperti itu. Kan kalau sanksi kan namanya hukuman. Iya. Gitu. Takutnya hukuman ini bertentangan dengan hati nurani dari anak ini, kan pasti seseorang kalau melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, kita harus cari tahu alasannya apa sampai dia melakukan seperti itu. Karena tidak semua anak nakal itu karena memang ada niat untuk jadi anak nakal, gitu kan. betul. Pasti ada pemicunya. Nah, pemicunya inilah yang harus kita cari dengan melakukan komunikasi itu seperti itu. Sehingga anak itu juga merasa kalian sendiri deh. Kalau kalian melakukan kesalahan, tiba-tiba kalian divonis kamu salah, bagaimana perasaan kalian? Sedih kan? Pasti dong. Sedih kan? Pasti. Terus kayaknya ngerasa pandangan orang itu kita seperti orang yang melakukan kesalahan yang besar, seperti itu kan. Nah, jadi dengan melakukan pendekatan, melakukan coaching, kita cari tahu apa penyebabnya, dan disitulah kita mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peserta didik ini. Kan begitu Bu Neneng? Iya, benar. Nah, Mil, kan kamu juga salah satu siswi di SMP 286 nih. Iya, betul. Menurutmu apa sih perbedaan yang sangat signifikan ketika adanya Etika Day dan ketika Etika Day ini belum ada dan belum jalan? Kalau mungkin ya Bu, kalau bagi aku emang harusnya udah ada sih dari awal juga, karena kan dari tata bicara anak murid udah sekarang udah seperti itu ya Bu. Ya gitu, harusnya emang dari awal udah ada, terus bisa diperkembangkan sampai sekarang.
Eh, menurut Ibu, merosotnya etika, sopan santun, tata krama di kalangan pelajar SMP ini, bukan pelajar SMP saja sih, tapi dari semua kalangan pelajar, ada hubungannya nggak sih peranan ini dengan teknologi digital? Silakan Bu Neneng. Iya, boleh Ya. silakan. Sangat ada ya. Sangat ada karena dengan perkembangan digital ini merubah kebiasaan-kebiasaan di semua kalangan. Ya, itu sangat terasa sekali ya. Semua kalangan, baik anak-anak bahkan dari sampai yang tua gitu ya. Dengan adanya gadget itu akhirnya komunikasi dengan antar lingkungan berkurang. Kemudian khususnya untuk anak-anak yang negatif terserap dalam perilaku sehari-hari ya. Nah, itu aja yang akhirnya memang perilaku itu semakin jauh dari tata nilai, dari terutama ya dari moral, ajaran agama semakin jauh gitu ya. Dan ketidakmampuan orang tua untuk mengurangi anak megang gadget juga agak sulit, guru juga agak sulit ya. Jadi seolah-olah gadget itu jadi teman utama buat kita semua gitu ya. Ini yang jadi sumber masalahnya. Berarti masalah terbesarnya itu ada di teknologi ya Bu? Berarti Dari teknologi, sebenarnya teknologi itu harusnya membuat kita itu lebih cerdas, ya, lebih menambah ilmu. Tapi yang kita tidak miliki adalah ketidakcerdasan memanage waktu, memanage, memilah mana yang harus dilihat, mana yang tidak gitu ya. Dan ditambah lagi mungkin karena asik dengan gadget, jadinya belajar yang lain jadi kurang. Khususnya ya mungkin harusnya ngaji atau belajar agama yang lain, tapi waktu lebih banyak dengan asik dengan gadget. Benar nggak gitu? Iya. Benar ya? bener banget. Gadget itu sebenarnya ini ya, kalau menurut saya ada plus minusnya Iya, gitu. Ketika seseorang dengan bijak menggunakan gadget itu bisa menjadi teman yang baik, menjadi sumber pengetahuan yang baik. Tapi ketika seseorang tidak pandai menggunakan gadget itu bisa menjadi sumber malapetaka. Makanya kan ada jargon yang mengatakan dengan adanya handphone ini bisa mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Coba kalian pernah kan merasakan, pernah nggak makan di bareng keluarga, pergilah ke rumah makan misalnya. Apa yang terjadi ketika kalian tiba di rumah makan, duduk di meja, apa yang kalian lakukan? Komunikasi dengan orang tua? Iya, pasti. Pasti. Terus Bukannya begitu di depan meja semua langsung megang gadget? Mungkin Kan ada ada yang seperti itu kan, asik dengan pikirannya masing-masing, dengan gadgetnya masing-masing, kan seperti itu ya. Akhirnya komunikasi tidak berjalan dengan baik, kan seperti itu ya. Oke. Dan juga ini ya, kalau masalah gadget ya, di gadget itu kan disebutnya dengan dunia tanpa batas. ya, Kita melalui gadget itu dengan saluran internet kita bisa mendapatkan yang baik, bisa juga mendapatkan yang buruk, ya kan. Kembali seperti yang tadi saya katakan dan Bu Neneng sampaikan juga ya, bahwa penggunaan gadget itu tergantung atau kembali kepada orangnya. Kalau orang itu bijak dalam menggunakan gadget dan tahu penggunaan gadget itu tujuannya untuk apa, pasti dia akan menggunakan gadget itu dengan bijak untuk kepentingan hidupnya. Tapi kalau dia tidak bijak, ya itu dia banyak, terutama generasi muda ini ya, terutama di usia-usia kalian ini, yang belum bisa memilah ya, memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian apalagi dengan didasari dengan landasan agama yang lemah, terus pengawasan di orang tua yang kurang, karena kebanyakan orang tua kan zaman sekarang ini menganggap kalau anaknya udah anteng ya sudah, yang penting nggak keluar rumah. Orang tuanya tidak pernah selektif melihat apa sih yang dilihat oleh anaknya, itu kan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan yang disebut dengan penggunaan gadget yang tidak tepat, mengakibatkan hal buruk untuk kita. berarti peran orang tua juga sangat penting ya Bu? Betul sekali. Oke. Aku mau nanya nih kepada Putri. Kalau Putri nyamankah bila ada teman tiba-tiba berkata kasar, kotor?
membawa nama hewan dan ketika berkomunikasi itu gimana? Apa ya? Menurut saya nggak nyaman pasti kan? Iya. Apalagi ketika kita lagi ngobrol bareng-bareng, terus tiba-tiba ada temen tuh yang tiba-tiba bawa nama hewan atau bahasa kotor lah. Nah, jadinya bukan jadi makin tambah akrab, tapi malah jadi awkward. Bener banget. Pasti kan temennya yang dikatain tuh kayak, ih apa sih kok tiba-tiba ngomongnya kasar gitu. Yang harusnya nggak kayak gitu, tapi malah berbicara seperti itu. Tadi Bu Ati berbicara tentang pentingnya peran orang tua. Nah, menurut Ibu Ati dan Bu Neneng, perlu nggak sih peran orang tua untuk pengembangan etika anak? Dari Bu Ati dulu. Baik, terima kasih. Menurut saya sangat penting. Karena waktu anak di sekolah itu mungkin hanya 25%. Kemudian 75% anak itu di rumah. Dan sebagai orang tua tentunya yang menjadi contoh pertama dari seorang anak itu adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar di rumah. Oleh karena itu sebagai orang tua selayaknya bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya, terutama ketika bertutur kata. Karena mungkin kalau kita lakukan survei, kita tanya kepada anak tersebut, atau misalnya kita menemukan ya ada seorang anak melakukan berkata-kata yang kasar atau kotor, kemudian kita ajak bicara, mereka pasti jawabannya orang tua saya saja juga di rumah ngomongnya seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya mereka berpendapat kalau orang tua saja bisa ngomong seperti itu dan itu menjadi keseharian mereka, menurut mereka menyimpulkan berarti saya boleh mengatakan itu. Benar. Nah, oleh karena itu orang tua harus dan wajib menjadi contoh pertama kepada anak-anaknya. Nah, kemudian nanti lingkungan juga selain orang tua juga pengaruh lingkungan juga sangat besar ya. Betul. Karena kadang kalian kalau pulang sekolah juga kan tidak langsung pulang ke rumah ya. Iya. Kalian banyak bergaul dengan teman-teman gitu kan ya. Nah, oleh karena itu orang tua juga harus bisa memberikan pengawasan yang melekat terhadap anak-anaknya. Bukan memilih teman ya, bukannya kita pilih-pilih teman, tapi yang namanya orang tua juga harus bisa memberikan arahan kepada anak-anaknya, teman seperti apa yang harusnya ditemani gitu ya nak ya. Atau juga memberikan contoh dalam bertutur kata, memberikan peringatan ketika kita berkata yang salah, kita diingatkan, loh kok ngomongnya kayak gitu, nggak boleh gitu kan, tidak sopan. Kalau misalnya di rumah sudah ada kebiasaan seperti itu, karena pendidikan itu kan berawal dari rumah. Kalau seorang anak itu pendidikan dimulai dari dalam kandungan, ketika kalian sudah lahir, pendidikan pertama itu dimulai dari rumah, dari orang tua, gitu kan ya nak ya. Kalau orang tua sudah menanamkan nilai-nilai yang baik, keimanan yang kuat, ketika anak itu pun bergaul dengan lingkungannya, karena sudah tahu nih ada yang mewarning, yang memperingatkan mereka untuk tidak berkata-kata yang kasar, untuk tidak bertingkah laku yang melanggar susila, moral, agama, itu anak itu pasti ada remnya. Nah, ketika di sekolah, apalagi di sekolah pasti kan diajarkan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi sudah tidak sulit lagi kami pihak sekolah untuk bisa membimbing anak-anak yang memang sudah kuat pendidikannya dari rumah. Seperti itu. Ya, Bu Neneng ya? Iya, betul. Kalau menurut Bu Neneng gimana Bu? Sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Ati sudah cukup lengkap ya, cuma ya ditambahkan lagi memang benar orang tua adalah kunci utama dalam membentuk, membimbing anak itu mau seperti apa gitu ya. Jadi orang tua juga bisa menjadi contoh utama bagi anak ya. Karena orang tua ini pendidikan anak itu kan dari dalam kandungan. Betul. Kemudian pembentukan kebiasaan anak juga dari kecil. Iya, Ya, betul. Jadi memang untuk menjadi orang tua memang harus punya bekal yang banyak tentang bagaimana pemahaman moral ya, tentang pemahaman agama gitu ya. Karena disitulah anak jadi terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan, yang masyarakat harapkan dan negara harapkan. Berarti menjadi orang tua itu tidak gampang ya teman-teman. Betul. Mereka harus punya bekal untuk anak-anaknya nanti. Makanya jangan cepet-cepet pengen Enggak. Bahaya Bu. Berproses Bu. Astaga. Oke, aku mau tanya ke Mila dulu nih. Boleh Bu?
Jelas. Secara pribadi, pernah nggak sih Mil ngelanggar kesepakatan beretika nih? Seperti ngomong kasar di dalam bersosialisasi dengan teman. Oke, kalau menurut aku dan pribadi aku sendiri, aku sih nggak pernah ya, karena kan dari ibu juga sudah Membantu dalam membantu program juga Etika program Day. Etika Day. Jadi aku nggak pernah. Berarti gak sia-sia ya program Etika Day Iya, di betul. 286 dicanangkan ya. Nah, dibantu bagaimana caranya supaya program Etika Day di SMP 286 Jakarta ini bisa berkembang dengan baik, kemudian membawa dampak positif juga buat teman-teman kalian seperti itu, dan juga ditularkan kepada teman-teman dari sekolah lain. Beritahu bahwa di 286 ini kita punya program Etika Day yang keren. Tepuk tangan dong. Oke, ini menurut ibu ya, cara jitu Menurut Ibu, cara jitu apa sih yang bisa diterapkan untuk memotivasi siswa-siswi agar mendukung program Etika Day ini? Dari Bu Neneng. dari Bu Neneng, boleh Bu Neneng. Enak Oh, udah Bu Neneng. koordinatornya ya. Bu Ati Cara ya. jitu supaya kita semua bisa beretika. Iya. Cara jitunya mungkin teladan ya, mungkin contoh. Ya, mungkin kami guru juga ketika berkata dengan semua peserta didik harus mencontohkan dengan kalimat-kalimat yang Baik. positif, kemudian juga ya seperti tadi bahwa sekarang itu nggak ada sanksi gitu ya, adanya pendekatan, pembinaan, pembiasaan positif gitu. Itu cara jitunya adalah pembiasaan positif ya. Oke. Menyambung Bu Neneng nih. Iya, Tadi boleh, kan boleh, Bu boleh. Neneng bilang kan dengan memberikan teladan ya. Iya. Terus tadi juga ada pertanyaan di awal, bagaimana memberikan reward kepada mereka yang sudah memberikan Iya. contoh yang baik buat teman-temannya. Betul, betul. Nah, di program Etika Day di SMP Negeri 286 Jakarta ini, kita memilih duta-duta Etika Day. Wah. Nah, mereka lah yang menjadi teladan bagi teman-temannya. Salah satu kegiatan dari Etika Day yang kita anggap bisa sebagai jalan untuk bisa mengaplikasikan program Etika Day di dalam diri anak-anak di SMP 286 ini. Kita ada satu kegiatan selain di hari Kamis di kegiatan literasi, kita lakukan semacam kampanye Etika Day, dan di setiap hari baik dari Duta Etika Day kemudian para pengurus OSIS itu melakukan piket. Selain piket 5S, mereka juga melakukan kampanye dalam bentuk itu juga kolaborasi ya. Di dalam itu ada 5S, kemudian di situ juga ada kegiatan literasi, di dalamnya juga di situ ada kegiatan kampanye Etika Day. Bagaimana caranya? Jadi salah satu program dari Etika Day ini meminta para peserta didik ini menuangkan aspirasi mereka tentang pemahaman mereka, apa sih itu Etika Day, apa sih yang harus mereka lakukan di, dalam kegiatan Etika Day. Salah satunya mereka menuangkan pendapat mereka itu di dalam poster-poster. Nah, poster-poster yang mereka buat itu kemudian dikampanyekan, sehingga teman-teman atau seluruh peserta didik yang ada di SMP 286 ini bisa membaca. Ketika mereka masuk, selain mereka mengucapkan selamat pagi, disambut oleh Bapak Ibu Guru dan para pengurus OSIS dan juga para duta Etika Day, mereka juga berliterasi. Literasi mereka itu adalah salah satunya adalah pesan-pesan yang ada di dalam Etika Day, yaitu pesan-pesan positif. Itu salah satu cara, itu baru satu loh cara. Iya. Masih banyak lagi cara dari program Etika Day ini di 286. Gitu. Guys, boleh tepuk tangan dulu gak sih? Enggak loh, ini keren banget. Maksudnya tuh pasti orang-orang mikir atau siswa-siswa 286 tuh mikir kalau yang di poster itu, yang dikampanyekan itu adalah tulisan-tulisan dari guru-guru atau siswa-siswa yang seperti anak OSIS, seperti duta-duta. Tapi ternyata itu adalah siswa-siswa ya Bu, Iya, yang Bu, ya? seluruh siswa. Iya, wah keren banget ya. Bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan baik. Oke. Ini kita sudah mau nyampe ke penghujung nih, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke, harapan Ibu ke depan untuk anak-anak dalam program Etika Day itu apa sih, Bu? Harapan kami ke depannya
anak-anak khususnya ya di SMP Negeri 286 Jakarta ini, dan umumnya untuk seluruh para generasi muda, dengan adanya Etika Day ini mereka bisa memupuk etika dan sopan santun dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi maupun bersikap itu kepada sesama maupun terutama kepada orang tua, karena memang sekarang sudah terjadi krisis ya, sudah terjadi pengikisan di mana kurangnya sopan santun seorang anak kepada orang tua. Contoh nih, ketika ada guru yang sedang ngobrol gitu kan, kalau zaman dulu, zaman kita memang kan, kalau di dalam ini kan ada di dalam ajaran agama Islam itu dikatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu kan ya. Sekarang kan zaman digital nih ya, berarti kita juga harus berpikir secara digital gitu. Nah, kami mungkin adalah termasuk produk kuno, tapi kami itu ketika kami kecil kami diajarkan etika, salah satunya ketika kita berjalan di depan orang tua itu kita harus membukukan badan. Iya, Gitu. betul. Tapi yang terjadi di era digital ini, kebanyakan anak-anak kalau jalan di depan orang tua itu udah biasa saja gitu kan ya. Nah, mungkin dengan adanya program Etika Day ini kami berharap anak-anak sekarang bisa memperbaiki etikanya, sopan santunnya itu kan. Karena etika dan sopan santun itu tidak hanya berlaku di sini. Ketika nanti mereka terjun ke masyarakat, yang kalian terjun ke masyarakat, itu juga akan menjadi sorotan. Ketika mereka masuk ke dunia kerja, etika dan sopan santun juga menjadi salah satu modal utama. Seperti itu. Nah, Bu Neneng nih. Ayo boleh Bu Neneng. Bu Neneng harus ditanya kenapa karena beliau motornya etika dia. Harapannya apa? Ya seperti yang tadi Bu Ati sampaikan, bahwa krisis moral itu sudah terjadi ya di sekolah, ya di keluarga, di masyarakat. Itu yang membuat kami semua prihatin. Nah, harapannya adalah marilah kita kembali paham moral, nilai-nilai ya. Kalau dalam PKN itu ada norma agama, norma sosial ya, norma hukum ya. Nah, itu coba dipahami gitu loh. Kemudian diterapkan. Karena dengan kita berpegang pada etika, maka kehidupan kita di keluarga, di sekolah, di masyarakat akan lebih nyaman. Benar-benar. Ya, lebih saling menghormati gitu ya. Dan yang akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang ya berkualitas gitu ya dalam kehidupan, sehingga bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Itu dari kami kan. Nah, sekarang dari kalian, harapan kalian sebagai siswa SMP Negeri 286 Jakarta, bagaimana dengan program Etika Day? Harapan kalian dengan adanya program Etika Day di sekolah kita apa? Apa nih? Aku dulu nih. Ya, Putri. Menurut saya semoga kedepannya program Etika Day ini berlanjut untuk kedepannya, karena emang bener-bener perlu banget guys untuk anak-anak remaja seperti kita yang kadang suka melenceng gitu kan. Jadi dengan adanya Etika Day mungkin bisa sangat-sangat membantu anak-anak dalam meningkatkan adab, meningkatkan disiplin juga moral. Oke, untuk menurut Mila gimana? Nah, kalau untuk aku semoga lebih meningkat lagi Bu, biar biar semua siswa-siswi yang lainnya bisa menerapkan di dalam adanya Etika Day ini gitu. Oke. Berarti kedepannya siap dong Putri sama Mila jadi duta Etika Day ya. Siap ya. Siap dong, harus ya. Harus. Oke. Bu, pesan untuk anak-anak di SMP Negeri 286 dari Bu Ati dan Bu Neneng apa sih Bu? Ini kita lihat kamera dulu. Iya, menghadap kamera silakan Bu. Pesan dan harapan ya. Iya. Pesan dan harapan kami untuk anak-anak kami di SMP Negeri 286 Jakarta, tumbuhlah kalian sesuai dengan masa kalian, manfaatkan waktu dengan belajar, gali potensi yang ada di dalam diri kalian. Jadi anak-anak yang hebat, berpikiran maju untuk menuju Indonesia emas. Mantap. Tangannya dong. Nah, untuk Bu Neneng. Bu. Ya, pesan Ibu buat khususnya semua peserta didik SMP 286, pandai memanage waktu. Ya, karena kunci dari keberhasilan, kesehatan gitu ya,
itu dari kita memanage waktu. Memanage waktu apa? Terutama waktu tidur, ya, kemudian waktu makan, ya, waktu bermain dan sebagainya. Karena yang Ibu lihat, apa yang menyebabkan turunnya pemahaman tentang moral itu karena tidak pandai memanage waktu. Ya, mereka dengan adanya gadget itu yang bikin akhirnya lupa waktu. Nah, dengan memanage waktu, tahu kapan beribadah, ya, dari tahu kapan beribadah, akhirnya tahu kapan tidur, jadinya nggak lost. Sehingga itulah kalau kita tidak memanage waktu, akhirnya muncul perilaku-perilaku di luar kesadaran. Gitu, ya. Itu aja. Oke, wah, banget Keren banget ya guys harapan daripada guru-guru ini. Oke, seru juga ya ternyata podcast hari ini ya. Ya, seru Iya. banget ya. Banyak banget yang kita nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Iya, dan juga semoga bermanfaat ya Bu ke depannya. Ayo teman-teman, jangan lupa kita tingkatkan etika kita sebagai pelajar. Oke, terima kasih untuk Ibu Ati dan Bu Neneng yang sudah bersedia hadir nih di studio kita untuk berbagi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.